Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya bisa punya kebun sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Tak menyangka kalau saya akhirnya bisa beli kebun sendiri. Padahal dulu saya hanya seorang buruh tani, hanya seorang buruh ternak saja. Tapi setelah Bang Toha merantau daripada Malaysia, setidaknya alhamdulillahirabbil alamin, membutuhkan waktu yang cukup lama juga, tapi setidaknya pulang kampung ada hasil, sahabatku semua. Inilah kebun Bang Toha yang dimana Bang Toha mau kelola, mau Bang Toha tanami sayuran. Nanti hasilnya untuk orang-orang sekitar. Jadi ketika saya merantau di Malaysia, setidaknya pulang kampung bisa, alhamdulillah ada hasil. Nanti ditanami sayuran, Bang Toha akan bagikan untuk orang-orang sekitar. Alhamdulillah dari hasil merantau di Malaysia, bisa beli kebun tidak luas, tapi setidaknya nanti ini akan saya tanami sayur-sayuran dan sudah mulai progres untuk pengolahan tanah. Di situ ada Kang Wawan yang sedang mencangkul tanah ya. Jadi di sini meskipun mayoritas warganya bekerja sebagai petani, kalau kebun-kebun kecil seperti ini masih dikerjakan dengan cara manual. Sebenarnya kalau pakai mesin boleh-boleh saja, cuma ini terlalu kecil sahabatku semua. Jadi nanti dari sini ke ujung sana Bang Toha akan tanami sayuran semuanya. Jadi nanti kalau sudah sayurnya berbuah, sudah masa panen, Bang Toha akan bagi-bagikan untuk warga sekitar. Cukup lumayan luas sahabatku semua kalau ini ditanami sayuran, dan hasilnya juga pasti akan sangat cukup lumayan. Jadi setidaknya hasil daripada merantau saya di Malaysia, saya pergunakan hal yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar juga. Salah satunya kebun yang saya hasilkan daripada merantau di Malaysia ini akan saya pergunakan untuk saya tanami sayur-sayuran seperti kacang panjang, seperti priye, seperti labu, kangkung, sawi. Jadi aneka macam sayuran semua saya akan tanam di sini. Dan rencana nanti kalau ada rezeki untuk sebelah sini mau saya kasih pondok sahabatku semua. Jadi misal kata lepas petik sayur, boleh masak-masak sayur di sebelah sini. Alhamdulillah ini juga punyanya Bang Toha. Hasil merantau juga sahabatku semua. Jadi kalau digabungkan memang cukup lumayan luas lah sahabatku semua. Jadi dari ujung sana sampai ke sini. Kalau yang ini masih saya tanami rumput. Sebab mertua tengah bele sapi ya atau lembu. Jadi mertua saya memang orangnya itu juga suka pergi ke kebun meskipun berusia. Katanya kalau tidak gerak, tidak pergi ke kebun, badannya sakit-sakit. Jadi sudah terbiasa lah dari muda hingga sudah berumur, memang orangnya suka terbiasa di kebun. Kalau di Malaysia rumput-rumput jenis seperti ini terbiar begitu saja. Tapi kalau di Indonesia sahabatku semua, ditanam. Jadi ditanam seperti ini untuk makanan lembu ataupun kambing. Untuk area kebunnya Bang Toha ini dekat ya dengan perumahan. Di sana sudah perumahan. Jadi belakang rumah saja. Kalau ditotalkan hasil merantau saya daripada Malaysia, saya beli kebun ini sekitar dulu 60 jutaan. Jadi sekitar 20.000 ringgit lah. Tapi kalau sekarang dijual nggak boleh sahabatku semua. Jadi kalau kebun ini makin lama makin mahal harganya. Mungkin kalau perumpama saya jual, bolehlah untung. Jadi separuh saya buat tanam sayur-sayuran. Alhamdulillah hasil merantau di Malaysia. Dan ini juga perlu proses sahabatku semua. Jadi saya merantau di Malaysia ini bukan waktu yang singkat,
tapi cukup lama juga. Di sini ada mangga harum manis, tapi tidak begitu terawat sahabatku semua. Kalau mangga harum manis di Indonesia harganya cukup murah, tapi kalau di Malaysia mangga harum manis harganya cukup lumayan mahal. Kebanyakan rata-rata kebun di sini ditanami petai. Kemarin Bang Toha meracun rumputnya, jadi sekarang sudah mati. Alhamdulillah, saatnya pengolahan tanah. Jadi di sini, di kebun inilah nanti Bang Toha akan tanam berbagai macam jenis sayuran. Di sini alatnya masih manual sahabatku semua, pakai cangkul. Sebenarnya kalau pakai mesin ada, cuma ini kurang luas Mas ya? Iya, kurang luas. Jadi kalau kurang luas ini ya pakai cangkul saja. Alhamdulillah semalam turun hujan. Jadi kalau hari ini cangkul itu nggak begitu berat. Jadi saya hancurkan terlebih dahulu. Kalau di sini tanahnya cukup subur sahabat semua. Jadi nanti akan saya tanami cili, sawi, kangkung, priye, labu. Jadi berbagai aneka jenis sayuran saya tanam di sini. Nanti kalau sudah berbuah, kalau ada hasilnya, Bang Toha akan bagi-bagikan secara percuma atau secara gratis. Baik yang mau ambil langsung pun boleh. Jadi setidaknya saya merantau di Malaysia bisa bermanfaat untuk warga sekitar. Ya meskipun hanya sekedar sayuran, setidaknya apa yang saya lakukan ini bisa berguna untuk warga sekitar. Jadi selagi saya cuti di kampung, saya manfaatkan untuk bercocok tanam, untuk menanam sayur. Karena kebun saya ini dekat dengan rumah perkampungan, jadi nanti saya pun juga akan mempagari. Jadi di sini akan saya pagar semua supaya ayam, itik tidak masuk ke kebun. Kalau tidak dipagari, jadi kalau tidak dipasang pagar, nanti ayam ataupun itik bisa masuk sewaktu-waktu. Tentunya akan merusak tanaman yang saya sudah tanam. Jadi mungkin kalau untuk pagarnya saja saya budget dalam anggaran 1 juta lebih, atau mungkin sekitar Rp500, jadi kurang lebih 2 juta lah. Alhamdulillah kemarin balik merantau daripada Malaysia juga masih ada tabungan, jadi nanti tabungan tersebut akan saya gunakan untuk mengelola kebun hasil daripada merantau di Malaysia. Jadi ini sudah mulai progres dan Kang Wawan sudah mencangkul-cangkulnya. Kok mencakul-cakulnya sih? Kang Wawan sudah mengolah tanahnya. Nanti akan saya bantu untuk bakar sampah-sampah yang dimana kemarin sudah saya racun dengan Kang Wawan. Rumputnya pun juga sudah kering, sudah ada sekitar 2 minggu, dan tinggal ambil pokok buluh. Nanti di sini akan saya pagar semua, saya kasih pintu. Dan kalau untuk pengairan air saya ambil daripada bawah ya sahabat semua. Mudah-mudahan progresnya berjalan dengan bagus dan hasilnya nanti kita bagikan untuk warga sekitar yang memerlukan. Jadi tanam sayur untuk warga sekitar gratis, percuma. Setidaknya hasil daripada merantau saya di Malaysia bermanfaat untuk warga sekitar. Masya Allah, alhamdulillah. Ini pun juga membutuhkan perjuangan yang begitu sangat luar biasa sahabatku semua, yang dimana kalau kita merantau itu jauh dari anak istri, jauh dari keluarga, bahkan kadang-kadang kalau keluarga sakit kita tidak bisa menjenguknya, kita hanya bisa berdoa di perantauan. Setidaknya ketika saya pulang kampung, alhamdulillah ada hasil seperti ini. Itu merupakan salah satu kebanggaan tersendiri bagi buat para perantau.
Bukan di sini Bang Toha menunjuk-nunjuk, enggak ya. Bukan Bang Toha sombong, bukan Bang Toha pamer, tapi setidaknya kalau merantau di negara orang dimanapun berada, harus pandai-pandai simpan uang. Bila nanti pulang, setidaknya ada hasil, ada yang bisa dikerjakan ketika pulang kampung. Misal kata berkebun, atau misal kata buka usaha. Alhamdulillah Bang Toha juga punya usaha kecil-kecilan, jualan TOS. Itu pun juga hasil merantau dari Malaysia. Saya sangat bersyukur, alhamdulillah. Kemarin ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia yang bertanya-tanya, Bang, di kebun atau di ladang Indonesia saya nampak tidak ada pokok kelapa. Di sini memang kalau untuk pokok kelapa sangat langka sahabatku semua. Jadi terkena penyakit sehingga warga di sini tidak ada yang menanamnya. Kemarin juga sudah ada yang menanam pokok kelapa, cuma kata Kang Wawan di sini penyakitnya itu ganas. Misal kata pokok kelapa baru tumbuh 6 bulan, tiba-tiba di dalam pokok tersebut ada hewannya. Jadi pokok kelapanya rusak. Makanya di sini sama sekali tidak ada pokok kelapa. Kalau di Malaysia, di kebun-kebun banyak pokok kelapa, bukan hanya di kebun saja. Di tepi laut saja pokok kelapa begitu sangat melimpah, sangat banyak. Tapi di sini sahabatku semua, tidak ada satupun terlihat pokok kelapa. Jadi kalau di daerahnya Bang Toha ini di Jawa Tengah, sama sekali tidak ada pokok kelapa sahabatku semua. Yang ada pokok jati. Dan di situ ada rumah lembu juga. Rumah lembu. Ini pun kebunnya ditanami rumput ya, untuk makanan lembu juga. Jadi di sini memang tidak ada pokok kelapa sahabatku semua. Beda dengan di Malaysia. Dan harga pokok kelapa, kok harga pokok kelapa sih? Dan harga satu biji kelapa di sini juga cukup lumayan mahal. Sekitar Rp15.000 kalau yang besar. Kadang-kadang bisa jadi Rp20.000. Kalau saat lebaran justru sampai Rp30.000. Berbeda dengan Bang Toha ketika merantau di Malaysia, yang dimana kalau buah kelapa di Malaysia, kalau kita tinggal di daerah kampung yang agak dalam, justru buah kelapa di Malaysia itu terbiar saja, nggak ada yang mengambil sampai jatuh-jatuh. Kalau di sini buah kelapa satu saja bisa Rp15.000. Kadang-kadang kalau lebaran justru sampai Rp30.000 satu biji. Jadi persamaannya sekitar Rp5 sampai Rp8. Karena di sini untuk buah kelapa memang agak langka. Pokoknya saja tidak ada, atau pohon kelapanya saja tidak ada ya. Dari ujung sana pun juga tidak ada pohon kelapa. Oke sahabat-sahabatku semua, Bang Toha turun. Cuacanya cukup agak lumayan panas, tapi alhamdulillah semalam hujan. Meskipun musim kemarau, di sini setidaknya tidak seperti kemarau tahun lalu yang dimana susah hujan. Alhamdulillah untuk saat ini di sini meskipun musim kemarau sering turun hujan. Jadi inilah tanah kebunnya sahabatku semua. Jadi cukup lumayan bagus. Nanti kalau sudah tumbuh sayuran bermacam-macam pasti akan cantik ya. Jadi nanti Bang Toha pagar terlebih dahulu. Kalau nggak dipagar nanti sia-sia untuk tanam sayurannya. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini saya kelola 2 orang. Nanti Bang Toha sebagai tugas bersih-bersih sampah, Kang Wawan sebagai pengolah tanah. Jadi Kang Wawan ini sudah ahlinya pertanian di kampung saya. Dan satu hal lagi yang membuat saya kagum, saudara-saudara daripada Malaysia, Masya Allah, Anda begitu sangat luar biasa, yang dimana kalau ada orang Indonesia yang merantau di Malaysia, kemudian pulang kampung ada hasil, semuanya itu ikut berbahagia. Komentarnya begitu sangat positif. Tumpang bahagia Kang Toha. Alhamdulillah Kang Toha merantau dari Malaysia ada hasil. Syukur alhamdulillah Anda
tidak sia-sia jauh dari keluarga, meskipun membutuhkan waktu yang agak lama, tapi setidaknya di kampung ada hasil. Respon dan komentarnya itu begitu sangat positif. Jadi terima kasih untuk saudara-saudaraku daripada Malaysia maupun daripada Indonesia yang telah mendoakan terbaik untuk Bang Toha. Bang Toha ucapkan terima kasih banyak, dan Bang Toha pun juga mendoakan terbaik untuk sahabat-sahabatku yang ada di sana di Malaysia maupun yang ada di Indonesia. Semoga maju jaya dan sukses. Setidaknya semuanya itu butuh proses. Dan doa-doa terbaik dari saudara, sahabat-sahabat dari Malaysia maupun Indonesia, tanpa doa terbaik kalian, Bang Toha pun juga tidak bisa apa-apa, sahabatku semua. Ini hasil merantau yang mungkin cukup waktu lama, belasan tahun di Malaysia, tapi setidaknya saya bersyukur ada hasil, dan saya juga sudah tidak sabar lagi untuk mengelola kebun ini, untuk Bang Toha tanami sayuran, untuk Bang Toha bagikan nanti kalau sudah ada hasilnya. Doakan yang terbaik, sahabatku semua. Saya rasa videonya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang terbaik dan hiburan buat para sahabatku semua. Inilah kisah TKI atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia pulang kampung. Inilah vlog harian saya, sahabatku semua. Jadi untuk sahabat-sahabatku, semoga sehat selalu, dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Intinya kalau merantau, pandai-pandai simpan duit. Dan di perantauan jangan sampai kita membawa jelek nama negara kita. Dan kalau merantau pastikan harus dengan cara sah dan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.